memang sudah sewaktunya ya. Ya. Revisi Undang-Undang Penyiaran ini dilakukan karena perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan media termasuk di bidang penyiaran ini sudah terjadi. Di beberapa negara bahkan dalam konteks perubahan dari analog ke digital misalnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat JSLG sekalian dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari setelah libur panjang Ramadan dan Lebaran kemarin, khususnya mungkin bagi sahabat JSLG sekalian yang pulang mudik. Sekarang sudah kembali beraktivitas, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita. Sahabat JSLG sekalian dimanapun Anda berada, balik lagi selamat bergabung kepada JSLG Official bersama saya Fikri NH dalam program Nalar Hukum. Jangan bilang melek hukum sebelum nalar hukum. Oke, sahabat JSLG sekalian, mungkin kita akan diskusi dalam tema program Nalar Hukum kita pada kesempatan kali ini mengenai kesiapan Indonesia dan dari siaran analog ke digital yang tentunya sudah kita hadirkan narasumber yang berkompeten dalam bidang ini, yaitu bidang penyiaran di Indonesia, kepada Mas Andi Andrianto MIKOM. Selamat siang, Mas. Siang, Mas Fikri. Ya, semoga sehat, Mas. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sahabat JSLG sekalian, beliau ini merupakan salah satu pengamat media, khususnya ahli dalam konteks penyiaran di Indonesia. Jadi sudah tepat kita mengundang beliau untuk membahas tema kita pada siang kali ini. Oke, sebelum kita mulai pada nalar hukum kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan kepada sahabat JSLG sekalian, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Jadi kalau kita ada konten-konten, jadi sahabat JSLG sekalian bisa tahu. Kemudian jangan lupa komen. Kalau memang misalkan ada sahabat JSLG sekalian mau komen, silahkan, kami sangat terbuka. Mau komen negatif, pro atau kontra, kita sangat terima. Dan jangan lupa share ke jaringan media sosial sahabat JSLG sekalian. Oke Pak Andi, Mas Andi, langsung aja mungkin kita bahas ke tema kita pada kali ini, yaitu kesiapan Indonesia dari siaran analog ke digital. Mas Andi, ada 3 premis yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu perluasan tafsir penyiaran, kemudian konten lokal dan penguatan KPI, dan kesiapan Indonesia dari siaran analog ke digital. Mungkin yang pertama, seperti kita tahu ya Mas Andi, DPR memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sebagai salah satu prolegnas program legislasi nasional bersama dengan 39 RU lainnya. Melihat ke depan, belum dapat dipastikan pembahasan pasal-pasal tentang penyiaran bernasib sama dengan tahun-tahun silam, atau mungkin menjadi undang-undang penyiaran yang baru. Gimana Mas tanggapan Mas Andi terkait adanya revisi undang-undang penyiaran ini? Ya, memang sudah sewaktunya ya. Ya. Revisi undang-undang penyiaran ini dilakukan karena perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan media termasuk di bidang penyiaran ini sudah terjadi. Di beberapa negara bahkan dalam konteks perubahan dari analog ke digital misalnya. Sudah ada 200 negara, kurang lebih 200 negara hari ini bermigrasi dari analog ke digital. Dan Mas Fikri, perlu diketahui bahwa memang negeri kita ini dianggap agak terlambat sebetulnya dalam penerapan digitalisasi itu. Dan kita lihat nanti ke depan salah satunya itu karena problem atau tantangannya pada aspek hukum. Aspek hukumnya yang tapi alhamdulillah ini sudah jelas ini aspek hukumnya di tahun 2020 kemarin melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Indonesia dianggap terlambat misalnya di Asia Tenggara aja, kita misalnya kalah dengan Malaysia. Malaysia di 2020 kemarin penerapan digitalnya. Kemudian 2019, kemudian Thailand, kemudian Vietnam di 2020, Brunei lebih awal di Asia Tenggara 2017. Indonesia di tahun 2022 ini fokusnya untuk
Indonesia secara keseluruhan masuk kepada era digitalisasi penyiaran. Dan itu sudah alhamdulillah sudah ada kejelasan regulasinya, karena dulu diatur di aturan pemerintah dan permen itu rentan digugat. Kemudian batal, digugat batal. Yang ternyata sekarang sudah jelas pengaturannya setingkat undang-undang. Undang-undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di pasal 60A itu disebutkan bahwa Indonesia sudah harus bermigrasi dari analog ke digital maksimal 2 November 2022. Payung hukum dari tingkat undang-undang sudah jelas, kemudian diturunkan ke dalam peraturan pemerintah nomor 46 2021 dan peraturan menteri sekarang peraturan menteri yang nomor 11 2021. Tahapan analog switch off itu sudah jelas di situ di Indonesia. Dari 30 April untuk 56 wilayah layanan di 166 kabupaten kota, kemudian 25 Agustus untuk 25 Agustus di 110 kabupaten kota, dan terakhir itu 2 November di 63 kabupaten kota. Roadmap-nya untuk tahapan analog ini ke digital itu sudah jelas sebetulnya. Sudah jelas ya? Sudah jelas, dan alhamdulillah ini perangkat regulasinya sudah sangat kuat sebetulnya. Artinya kita tinggal bagaimana aspek-aspek lain sebetulnya tinggal dipersiapkan ini. Targetnya tahun ini selesai? Tahun ini selesai. Jadi setelah 2 November 2022 kita tidak lagi dapat menerima siaran analog. Semua sudah digital. Semua sudah ke digital. Semua ke digital. Nah, ini kita harus bersiap ini, masyarakat Indonesia ini sudah harus bersiap, dan mungkin ini isu yang masih banyak juga yang belum ketahui. Betul. Masih banyak yang belum ketahui. Padahal sudah terjadi dan bahkan akan berakhir di tahun ini. Nah gini Mas, ini kan tadi ini persiapan dari transformasi dari analog ke digital. Betul. Ini mungkin masih masyarakat awam masih banyak yang belum tahu nih. Gimana sih transformasinya? Apakah TV yang lama, yang TV tabung atau TV apa itu sudah nggak bisa digunakan lagi? Atau transformasi ke digital itu seperti apa? Apa yang harus masyarakat lakukan nih untuk transformasi dari analog ke digital? Apa beli TV baru kah? Atau pemerintah menyediakan alat atau apakah gitu Pak? Betul. Gimana Mas Andi? Bisa dijelaskan nggak? Jadi sebetulnya persiapan ke digital ini bukan hanya pada aspek-aspek infrastruktur ya, tapi banyak hal yang sebetulnya perlu untuk diketahui oleh masyarakat. Soal keunggulan dari digital ini apa sih? Ini penting agar kita kemudian terliterasi informasi digital ini. Yang pertama adalah satu saluran, kalau di digital ini bisa sampai 12 saluran. Satu frekuensi bisa sampai 12 saluran. Artinya saluran untuk menyiarkan konten ini lebih banyak. Kemudian kontennya tentu akan semakin banyak dan bervariatif. Lalu kemudian dari lewat digital ini kita bisa terkoneksi dengan multi platform yang lain. Makanya nanti kalau sudah terkoneksi dengan digital free to air, itu maka bisa terkoneksi dengan saluran teman-teman bisa, atau masyarakat bisa menonton YouTube di televisi, bisa di platform yang lain juga. Kemudian di situ juga ada layanan untuk penyimpanan program yaitu kalau di analog ketika kita nonton misalnya jam 5 sore tapi ternyata kita kelewatan. Itu kita sudah nggak bisa nonton. Tapi di layanan digital nanti ada tersimpan program yang kemudian nanti bisa ditonton kapan saja. Selanjutnya adalah bebas, free, tidak berbayar, masyarakat tidak berbayar lagi soal digital itu. Dan yang terpenting juga adalah pengetahuan terhadap digital adalah penyediaan alat penerima siaran yang disebut dengan set-top box. Set-top box ini semua TV itu sebetulnya bisa dipasangkan, tinggal dipasang set-top box sudah dapat siaran digital. Nah ini sekarang pemerintah sedang masifnya dalam mengedukasi, mensosialisasi hal ini. Sementara untuk penyedia set-top box sendiri itu kebijakan dari pemerintah bersama pelaku industri itu menyediakan 6,7 juta set-top box dibagi secara gratis tapi khusus untuk penduduk miskin. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, khusus untuk penduduk miskin. Selebihnya masyarakat itu bisa membeli, sekarang sudah banyak yang jual. Toko-toko elektronik,
kemudian di marketplace terdekat bisa diakses lewat marketplace. Dan harganya ya kisaran 150 sampai 250. Nah, jadi itu gambaran kemudian persiapan aspek infrastruktur, regulasi dan seterusnya berkaitan dengan digital ya. Oke, Mas Andi, menarik. Tadi Mas Andi bilang bahwasanya pemerintah caranya sekarang ini untuk transformasi analog digital ini menyiapkan set-top box. Betul. Yang mana masyarakat ini nanti bukan harus ya dihimbau beli, karena kalau nggak beli ya nggak bisa nyetel TV. Betul. Gitu, Betul. set-top box. Kemudian gini Mas, yang ingin kami tanyakan lagi, kalau misalkan masyarakat ini udah terlanjur nih punya TV langganan, kan sekarang banyak nih TV-TV langganan. Apakah nantinya ketika masyarakat ada TV langganan, beli set-top box juga, itu akan berbenturan nggak sih? Atau misalkan masyarakat harus merelakan nih milih TV langganan atau milih set-top box? Atau bisa dipakai dua-duanya secara bersamaan? Mungkin gitu Mas, bisa dijelaskan nggak? Sebetulnya kan ini karakteristiknya berbeda ya. Memang kalau di Undang-Undang Penyiaran 32 tahun 2022 itu lembaga penyiaran kan dibagi atas lembaga penyiaran publik TVRI, RRI, lembaga penyiaran swasta RCTI dan teman-temannya, SCTV dan seterusnya. Kemudian lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan itu yang berbayar, ya kan? Kita pakai Transvision, kemudian dan grup-grupnya, kemudian lembaga penyiaran komunitas. Nah, kalau lembaga penyiaran berlangganan kan ini kita pakai decoder kan, decoder untuk menangkap siarannya. Di situ pun kita sebetulnya dapat siaran yang free to air, di dalamnya kan ada juga yang free to air. Saya misalnya Transvision, saya berlangganan Transvision, saya bisa mengakses menonton yang free to air dari lewat lembaga penyiaran berlangganan tersebut. Kalaupun nanti besok itu mau dipasangkan dengan set-top box itu tidak ada masalah. Oh, nggak ada masalah jadinya ya? Iya. Nggak ada masalah. Berarti set-top box yang disiapkan oleh pemerintah ini memang menjangkau siaran-siaran lokal. Siaran di Indonesia. Di Indonesia. Siaran di Indonesia. Iya. Dan itu untuk meningkatkan kualitas ya, misalkan yang tadi Mas bilang, kita ketinggalan nonton live, nanti bisa disimpan lagi. Selain itu kualitasnya gambarnya jauh lebih bagus. Suaranya semakin jernih. Nah, kalau sekarang kan di analog itu kita biasa gini ya, Mas Fikri. Ketika berada di tempat-tempat yang bergerak, misalnya di mobil kita menonton, itu biasanya kan masih ada yang semut-semut tuh. Digital sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Artinya infrastrukturnya lebih bagus, teknologinya semakin canggih. Nah, kalau di daerah-daerah yang misalnya dekat dengan pemancar itu biasanya lebih jernih. Jauh dari pemancar biasanya juga itu susah dapat siarannya. Nah, besok ini tidak ada lagi yang seperti itu di digital. Termasuk juga beberapa daerah, misalnya di wilayah Indonesia ini kan masih, kalau di era analog ini masih ada beberapa daerah yang blank spot. Tidak menerima akses siaran televisi dari Indonesia, tapi menerima siaran dari luar negeri. Nah, itu kan juga untuk integrasi bangsa ini kan juga agak-agak riskan. Karena informasi itu juga ada muatan kepentingan, ideologi dan macam-macamnya. Di era digital nanti bisa terakses semua ini daerah-daerah yang kira-kira daerah, terutama daerah perbatasan. Artinya hak masyarakat diatur undang-undang untuk memperoleh informasi itu sudah bisa terjamin ke depan dengan digital. Ya. Oke Mas, menarik nih. Kemudian menurut Mas Andi ini bisa dijelaskan nggak sih mengenai, kan di berbagai media tuh dijelasin nih perluasan tafsir penyiaran ini harus diperkuat nih di dalam RUU penyiaran ini. Gimana tanggapan Mas Andi? Apa sih tafsir penyiaran yang perlu diperluas ini, maksudnya seperti apa gitu Mas Andi? Ya. Kalau di undang-undang penyiaran itu kita melihat ada 5 sebetulnya karakteristik yang disebut penyiaran. Yang pertama itu menggunakan frekuensi. Yang kedua itu ada alat penerima siaran. Yang ketiga itu ada alat penangkap siaran. Keempat itu ada program siaran. Yang kelima itu diterima secara serentak dan bersamaan. Perkembangan dunia komunikasi dan media ini sudah mulai berubah. Artinya adaptasi terhadap situasi ini juga harus dilakukan di undang-undang penyiaran kita. Undang-undang penyiaran. Artinya redefinisi terhadap penyiaran ini sudah harus perlu diperhatikan terkait dengan
apakah ini juga nanti apakah nanti ini penyiaran, bisa jadi ke depan ini digital pola siarannya tidak lagi diterima secara serentak. Karena saya katakan tadi, misalnya salah satu contoh ada layanan simpan, itu kan berarti tidak harus secara serentak. Secara serentak, benar. Bahkan mungkinan nanti bisa tidak serentak kan? Iya. Kapanpun, dimanapun kita bisa menonton. Ini berarti sedikit banyak sentuhannya ada karakteristik dengan media-media yang berbasis internet yang sangat interaktif dan kapanpun bisa diakses. Iya, bisa diakses. Nah, inilah kemudian ada sedikit pergeseran penyiaran dalam konteks perkembangan teknologi komunikasi dan informasi hari ini. Sehingga definisi penyiaran ini sudah harus disesuaikan di dalam RUU ini. RUU yang kemudian bisa tepat mendefinisikan bagaimana konteks penyiaran hari ini dengan pergeseran ke arah digital. Dengan karakteristik tadi itu sudah saya sampaikan. Oke. Tantangannya di situ sebetulnya nih. Oke, siap Mas Andi. Kemudian dijelaskan juga ya di beberapa isu yang beredar terkait dengan memang RUU penyiaran ini perlu, yang pertama, yang kedua juga perlu adanya penguatan konten lokal dan kelembagaan KPI. Betul. Nah, itu memang apakah selama ini adanya undang-undang penyiaran ini masih ada keterbatasan kewenangan dari KPI sendiri, mungkin terhadap lembaga sensor atau terhadap lembaga apapun yang terkait dengan proses penyiaran di Indonesia itu sendiri, Mas Andi. Mungkin bisa dijelaskan Mas Andi? Ya, Mas pikir bahwa ada satu hal juga yang penting dan sepertinya ini menjadi isu krusial yang kemudian dibahas juga di RUU penyiaran, yaitu soal posisi KPI sebagai regulator atau pengawas terhadap lembaga penyiaran. Jadi memang KPI ini sudah ada kan melalui Undang-Undang 32 itu mulai di periode pertama itu 2003 ya. Sudah lama dan harapannya penguatan kelembagaan ini harus terus dilakukan. Penguatan kelembagaan itu misalnya dari aspek posisi dari lembaga ini dengan irisannya dengan provinsi. Jadi KPI ini kan ada terdiri KPI di undang-undang itu KPI pusat dan KPID. Ada KPI pusat dan KPID. Oh iya, nggak tersentral di pusat ya? Nggak hanya tersentral di pusat. Jadi ada sekarang posisinya ada di provinsi itu sudah 33 provinsi. 34 ini yang belum terbentuk di Kalimantan Utara. Jadi posisinya ini sepertinya juga spiritnya hampir sama dengan yang akan dibahas di Undang-Undang Penyiaran, yaitu bagaimana posisinya bisa terpusat. Ada sentralistik KPI pusat, antara KPI pusat dan KPID. Ini penting sebetulnya sebagai lembaga pengawas. Kalau kemudian hubungannya selama ini hanya hierarkis, ini sepertinya dianggap masih kurang kuat. Terus dibuat lebih sentralistis antara KPI pusat sama KPID. Penganggarannya pun juga harusnya lewat APBN. Jadi selama ini kan KPI pusat itu APBN, APID, APBD. Nah sementara kalau APBD ini dalam konteks berapa tahun posisi lembaga di KPID ini agak kesulitan persoalan, atau paling enggak ada tantangan di wilayah penganggaran. Nah itu kan juga mempengaruhi bagaimana posisi lembaga, kewenangan dijalankan. Yang perlu diperhatikan adalah kalau lembaga ini tidak kuat, maka kepentingan publik atas penyiaran ini juga bisa terhambat. Ini yang perlu dijaga dan dikuatkan. Soal masa jabatan juga, masa jabatan KPI itu kan 3 tahun. Lembaga independen ini mungkin sebaiknya sih minimal 4 tahun atau 5 tahun. 5 tahun lah. Rata-rata itu sebetulnya 5 tahun sudah bagus. Kalau 3 tahun terlalu cepat untuk melakukan akselerasi. Nah makanya 5 tahun ini posisi yang sangat ideal. Mudah-mudahan ini juga bisa dan dengar-dengar ini juga dibahas di RUU penyiaran. Betul. Kemudian hal yang lain yang perlu diperkuat juga di KPI itu sebetulnya bagaimana kewenangan-kewenangan terhadap mengaudit terhadap lembaga yang melakukan pengukuran terhadap konten. Ini kan hari ini lembaga rating itu kan mempengaruhi ekosistem penyiaran kita. Betul, karena komersil ya, mikirnya komersil.
Nah, ini kan harusnya ini juga ada keterbukaan di situ, dan harapannya KPI apakah itu diberikan kewenangan atau menginisiasi bagaimana kemudian ada alternatif untuk kemudian masyarakat bisa mengetahui tentang survei pemeriksaan itu. Ya. Jadi tidak bersifat tunggal, tidak bersifat tunggal. Lalu kemudian berkaitan dengan sanksi denda, ini penting juga sebetulnya. Sanksi denda. Ya, sanksi denda ini kan juga perlu dijalankan, dan sekarang prosesnya memang lagi dibahas. Karena selama ini kebijakan sanksi KPI itu lebih banyak bersifat administratif. Peringatan, teguran tertulis, penghentian sementara, pembatasan durasi. Ini sanksi denda ini juga mestinya sudah harus dipikirkan, dan sepertinya arahnya juga ini akan ke sana untuk penguatan kelembagaan itu. Oh, siap. Itu kan bisa menjadi pendapatan negara juga sebetulnya. Betul. Oke, Mas. Ya. Berarti ini kan banyak orang yang menilai ya bahwasanya KPI ini kayaknya ngapain sih ngurusin sensor-sensoran gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang menilai bahwasanya kok kualitas tayangan yang dihasilkan oleh platform, kalau kayak gitu Mas, yang yang menghasilkan tayangan-tayangan itu kok banyakan isinya gosip, banyakan isinya sinetron. Ini kan juga masyarakat kan banyak yang menyoroti ya, kemana kinerja KPI ini, kinerja KPI. Nah, bisa dijelaskan nggak Mas, biar masyarakat awam nih agak paham itu. Mana sih porsinya KPI, mana sih porsinya lembaga sensor, kemudian mana sih porsinya dari lembaga yang punya konten tersebut. Mungkin Mas Andi bisa menjelaskan biar masyarakat tahu gitu, Mas. Betul. Saya mulai dengan kebijakan sensor dulu ya. Iya. Kebijakan sensor di Indonesia itu menerapkan konsep self censorship. Jadi sensor mandiri dari lembaga yang berwenang. Dalam hal ini adalah lembaga penyiaran. Jadi ini sekaligus memberikan informasi kepada publik, kepada masyarakat bahwa KPI itu bukan lembaga sensor. Jadi bukan KPI yang melakukan pengawasan, bukan KPI yang melakukan sensor terhadap lembaga penyiaran, tapi KPI itu adalah lembaga pengawas. Kebijakan sensornya itu ada di stasiun televisi masing-masing. Oke, bukan di KPI, bukan juga di lembaga sensor. Bukan KPI yang kemudian melakukan sensor terhadap yang ngeblur-ngeblur itu. Iya, yang ngeblur-ngeblur itu, Mas. Ngeblur-ngeblur itu kan, yang kadang-kala dianggap juga masyarakat kalau ngeblur itu estetikanya semakin kurang bagus di layar, sementara kekuatan televisi itu kan di visualnya. Jadi kebijakan sensor itu ada di masing-masing. KPI itu hanya membuat P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh lembaga penyiaran, apa yang boleh dan tidak boleh tayang di lembaga penyiaran, itu ada di P3SPS, ada rambu-rambunya. Yang kemudian menjadi patokan bagi pengawas KPI untuk melihat apakah lembaga penyiaran ini sudah sesuai dengan P3SPS atau tidak, dan undang-undang penyiaran atau tidak. Lalu kemudian kadangkala juga ada persepsi yang kadangkala kurang tepat terhadap kebijakan blur itu sendiri. Kadangkala dari pelaku industri itu ngeblurnya terlalu banyak, dan itu sudah pernah ada contoh kasus ya. Sampaikan bahwa waktu pembluran atlet di Bandung. Atlet apa nih, Mas? Atlet kolam renang. Oh, renang. Oke. Waktu itu di blurnya terlalu banyak sekali. Akhirnya masyarakat itu tidak senang, dianggap KPI yang melakukan ngeblur terhadap tayangan tersebut. Ya, betul. Ternyata yang ngeblur itu adalah stasiun televisi yang bersangkutan, tapi yang kena dampaknya itu adalah KPI. Dan pada saat itu juga lembaga penyiaran tersebut kemudian memberikan surat kepada KPI untuk kemudian ini memang ada intinya koreksi dari mereka bahwa ini kekeliruan dalam proses pembluran, dan itu dari mereka sendiri. KPI tidak memblur sama sekali. Dan kadangkala juga kebijakan blur itu sering agak-agak miss di beberapa pandangan masyarakat terkait dengan blur di LSM juga itu kan melakukan ini sebetulnya monitoring.
terhadap film-film, khususnya film-film ya. Iya. Ya memang LSF itu, Lembaga Sensor Film, itu mengeluarkan kebijakan namanya Surat Tanda Lulus Sensor atau STLS. Biasanya kalau kita nonton televisi atau program-program film atau sinetron, biasanya ada tulisan itu STLS, Surat Tanda Lulus Sensor. Tapi walaupun kadangkala sudah lulus surat tanda lulus sensor, ini kadangkala dari aspek penyiarannya juga kadangkala masih ada yang melanggar. Nah ini perlu kemudian nanti ada pembenahan sebetulnya dan koordinasi dan lebih masif dengan berbagai lembaga yang punya kewenangan tersebut. Nah ini yang perlu kemudian diketahui juga oleh masyarakat, bahwa film itu dalam konteks kadangkala itu konteksnya itu bioskop. Kalau di KP ini kan di televisi, di frekuensi yang itu kalau bioskop kan itu sangat segmented kan. Siapa bisa nonton itu tergantung permintaan. Kalau di free to air itu kan yang menonton masyarakatnya umum. Berbagai kalangan, tidak mungkin misalnya yang orang kemudian berdarah-darah itu bisa tayang di televisi. Kalau di bioskop itu boleh, ya enggak? Kemudian beberapa adegan-adegan yang dianggap kekerasan berlebihan itu tidak mungkin bisa tampil di televisi. Kalau di bioskop itu boleh. Nah ini yang kadang-kala yang kemudian perlu dipahami, bahwa penonton di televisi dan bioskop itu kadang-kala itu berbeda, dan ini faktanya memang berbeda, dan aturannya juga berbeda. Nah, makanya dalam konteks itulah kemudian ini perlu ada pemahaman yang menyeluruh ini, sekaligus masyarakat kita ini memang sebetulnya saya yakin banget masyarakat kita ini masyarakat yang cerdas. Tinggal bagaimana dikuatkan aja sebetulnya informasi-informasi yang tepat dan benar. Kira itu. Oke. Mas Andi, termasuk yang tadi Mas Andi bilang kan sensor itu kewenangannya bukan di KPI, tapi ternyata memang kewenangannya di stasiun penyiarannya masing-masing. Betul. Kemudian kalau itu yang tulisan HBO, kemudian 17 klasifikasi siapa? Itu klasifikasi yang mengeluarkan siapa? Mas? Dari KPI. KPI itu ada aturannya. Jadi ini film untuk bimbingan harus bimbingan orang tua. Betul. Itu baru ranahnya KPI. Betul. Cuma kalau untuk sensor itu lembaga stasiun penyiaran masing-masing. Betul sekali. Terkait dengan klasifikasi ini kadang-kala juga ini, Mas Fikri. Kita perlu hati-hati. Meskipun sudah ada klasifikasinya, kadang-kala klasifikasi itu berubah-berubah dalam setiap program yang berbeda. Contoh misalnya, Upin Ipin misalnya. Upin Ipin itu dianggap kartun yang aman. Oke, secara umum memang aman. Tapi pada episode-episode tertentu, klasifikasinya itu bisa berubah. Bisa ada bimbingan orang tua. Pada adegan-adegan tertentu. Makanya dari contoh seperti itu saya sampaikan bahwa film atau kartun yang dianggap aman sekalipun itu masih perlu perhatian dan pendampingan dari orang tua. Apalagi misalnya yang kadangkala film-film atau program-program yang jauh dari aman, terutama program-program ini yang tidak baik bagi perkembangan atau kurang baik perkembangan anak dan remaja kita. Berarti berarti yang terkait dengan film-film yang berepisode-episode ya mungkin ya. Betul. Nggak satu film selesai ya. Ada berapa episode, apalagi sampai panjang ya, kayak yang lagi rame tuh film sinetron tuh yang di RCTI kan, itu kan rame tuh, itu kan sampai beratus episode, itu jadi bisa aja klasifikasinya berubah ya. Dari HBO bisa jadi 17 plus atau pun sebaliknya kan lah, begitu ya Mas Andi ya. Oke Mas Andi, terakhir nih, mungkin harapan Mas Andi ke depannya sebagai pengamat media nih terkait dengan adanya revisi undang-undang penyiaran ini, apa sih yang perlu banyak diperbaiki oleh pemerintah, khususnya dalam hal memberikan manfaat kepada masyarakat umum gitu, terkait harapan Mas Andi dengan adanya revisi ini, apa sih yang perlu ditambahin, apa sih yang perlu diperbaiki lagi atau ditingkatkan lagi terhadap kualitas penyiaran kita atau terhadap penyiaran lebih khususnya pada kualitas penyiaran kita lah gitu Mas Andi. Masuk ke era penyiaran digital ini sebetulnya peluang besar dan kesempatan baik ini harus dibaca secara
jernih. Tadi saya katakan bahwa saluran semakin banyak, channelnya semakin banyak, kontennya makin bervariatif, peluang untuk teman-teman, terutama juga ini generasi muda ini yang ada 144 juta loh. Generasi muda kita, generasi Y sama Z. Yang harapannya ini mereka bisa mengisi kemudian peluang-peluang tersebut. Apakah masih mau jadi konten kreator, mau menjadi sutradara, penulis skenario, kameramen, banyak hal sekali yang peluang bisa dibuka di situ. Kemudian adalah bagaimana kemudian di era digital ke depan ini konten-konten yang semakin berkualitas semakin banyak. Kalau benar dan sesuai dengan fakta, di televisi itu sudah tercapai, lebih banyak sudah tercapai. Berbeda dengan media sosial. Fakta dan verifikasi terhadap informasinya itu masih perlu dilakukan. Tapi kalau di lembaga penyiaran harus sudah sesuai dengan fakta. Tinggal bagaimana peningkatan kualitasnya sebetulnya. Kualitas yang bisa menginspirasi masyarakat, bisa mengedukasi, bisa kemudian mengarahkan tingkat literasi masyarakat kita ini lebih tinggi. Ini yang harapannya juga bisa dilakukan berbagai pihak. Baik terutama juga bagi lembaga penyiaran, KPI sebagai pengawas, pemerintah. Ini arahnya ini bisa ke sana karena kita punya kok sebetulnya sumber daya yang baik. Contoh misalnya di sinetron selama ini banyak menganggap sinetron kita itu tidak bagus dan bahkan kemudian ditinggalkan penontonnya di Indonesia, maka banyak beralih ke sinetron atau film-film Korea contohnya. Tapi di dalam beberapa tahun belakangan contohnya ada Ikatan Cinta. Ikatan Cinta. Ada Layangan Putus. Yang kemudian ditonton oleh dunia internasional loh. Yang buat itu orang Indonesia. Artinya kita punya potensi besar untuk kemudian bisa sebetulnya memproduksi konten-konten yang bagus, berkualitas. Tinggal bagaimana sinergi dan kolaborasinya saja sebetulnya. Dan dukungan pemerintah terhadap konten kreator ini juga harus dilakukan. Kita lihat bagaimana Korea, industri media penyiarannya itu berkembang. Itu ya karena support dari berbagai pihak. Pemerintah, kemudian swasta, kemudian lembaga pengawasnya. Kemudian akhirnya konten siaran Korea itu menjadi diplomasi budaya yang sangat efektif. Indonesia saya yakin bisa mampu kok ke sana itu. Bisa mampu ya? Mampu sekali. Tinggal kolaborasi dan sinerginya. Gitu Mas Fikri. Secara perangkat kita berarti sudah cukup mumpuni? Insya Allah mumpuni. Ya. Mas, satu lagi nih Mas. Terkait dengan penyiaran, kaitannya dengan YouTube. Kan sekarang kan banyak orang lebih banyak nonton YouTube dibanding televisi. Apakah ada kaitan, apakah KPI punya kewenangan untuk monitor YouTube itu sendiri terkait penyiaran-penyiaran yang disiarkan oleh YouTube? Karena kan konten-konten di YouTube ini kan kita nggak tahu ya, mungkin masyarakat awam juga banyak yang belum tahu. Apakah KPI punya hak atau punya kewenangan untuk masuk ke dalam YouTube terkait dengan penyiaran-penyiaran yang di YouTube itu sendiri gitu, untuk mensaring atau memfilter? Betul. Ya, gimana Mas? Jadi sekarang itu kan trendnya banyak lembaga penyiaran juga yang menyiarkan bersumber dari YouTube. Iya, betul. Sumber-sumber dari media sosial, dan ini juga sudah menjadi temuan di dalam riset KPI. KPI sudah melakukan riset indeks kualitas program siaran televisi bekerja sama dengan 12 perguruan tinggi, menemukan itu. Di pengawasannya KPI juga menemukan, dan faktanya juga itu memang bersiaran, mengambil sumber dari media sosial. Bersumber dari media sosial itu kan perlu diverifikasi. Belum tentu kebenarannya itu benar-benar nyata ataupun valid. Terkait dengan itu, sebetulnya KPI sedang juga melakukan, karena KPI ini kan belum memiliki kewenangan langsung di wilayah internet. Karena itu kan basisnya pada internet. Berarti itu masih masuk kewenangan Kominfo? Masih di wilayah kementerian. Oh, kementerian. Nah, terkait dengan itu, KPI memperbaiki beberapa regulasinya terkait dengan sumber konten. Sebetulnya sumber kontennya itu tidak hanya menyebutkan ini sumbernya dari YouTube, karena itu juga berkaitan dengan hak cipta sebetulnya. Banyak orang yang kemudian diambil karyanya hanya memberikan sumber dari courtesy YouTube atau YouTube, padahal kan YouTube itu hanya platform. Ada yang membuat, ya itu disebutkan dong namanya siapa yang membuat. Itu kan juga kaitan dengan hak cipta atau karya orang. Makanya dalam
revisi di P3SP SKP itu juga memasukkan itu sebetulnya. Sumber konten harus disebutkan. Oke. Televisi, makanya ada beberapa televisi yang saya lihat di riset KPI yang terbaru itu di tahun 2022 ada televisi yang menyebutkan tidak hanya dari YouTube-nya tapi menyebutkan namanya. Nama siapa yang membuat konten itu. Itu penting untuk kemudian penghargaan terhadap hak cipta orang. Iya, betul, dan betul. bisa juga diverifikasi, kan ada aturannya sendiri. Iya, betul. Terkait dengan hak cipta, dan ke depan model-model seperti ini pasti akan lebih banyak. Di era digital akan semakin banyak karena drive dari media sosial terhadap lembaga penyiaran ini kan cukup tinggi. Iya. Karena perilaku masyarakat ini sudah banyak beralih juga ke akses ke media sosial. Iya. Nah, Berarti seperti gitu. itu ya, berarti karena Betul. itu masih tersambung dengan internet, itu masih ranahnya kementerian yang terkoneksi dengan internet. Oke, sahabat JSLG sekalian, tadi sudah kita bahas mengenai kesiapan Indonesia menghadapi era dari analog ke digital, siaran dari analog ke digital yang sudah dipaparkan secara gamblang oleh Mas Andi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak sama-sama Mas Andi Mas Fikri sudah atas diberikan waktunya. kesempatan di JSLG ini. Ini dulu Mas, salaman dulu. Semoga bisa ngasih pencerahan nih ya Amin, ke amin. masyarakat umum, khususnya mengenai kondisi penyiaran di Indonesia saat ini, serta juga kita mau transformasi nih dari analog ke digital. Jadi sahabat JSLG sekalian juga harus siap-siap bahwasanya ke depan udah nggak ada lagi analog, semua digital gitu. Oke, sahabat JSLG sekalian, sebelum kita sudahi nalar hukum kita kali ini, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada sahabat JSLG sekalian, jangan lupa di subscribe, like, serta komen mau pro dan kontra terkait tema kita pada kali ini. Silahkan, serta share ke jaringan media sosial sahabat JSLG lainnya. Oke, sahabat JSLG sekalian, sebelum saya tutup, saya ingatkan, jangan bilang melek hukum sebelum nalar hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.